Halo pemirsa, apa kabar? Apakah pemirsa pernah mendengar kata-kata bone scan ataukah pernah melaksanakan bone scan atau scan tulang? Saya sudah beberapa kali melaksanakan atau menjalani pemeriksaan tulang melalui bone scan atau scan tulang. Tapi meskipun sudah beberapa kali menjalani bone scan, tetap saja saya merasa takut, was-was pada saat memasuki ruangan bone scan. Pasalnya ruangannya adem, lalu peralatannya menakutkan bagi saya. Namun karena saya mendapatkan surat perintah dari dokter untuk menjalani bone scan, ya saya laksanakan. Nih tetap ingin sehat ya kita ya. Nah baiklah pemirsa, marilah kita lihat bagaimana saya menjalani bone scan. Namun tidak ada foto-foto atau dokumentasi fotonya ya, karena selain petugas dan pasien dilarang masuk ke ruangan bone scan. Pemirsa, bone scan yang saya jalani pada bulan Juli yang lalu bersamaan dengan USG toraks dan abdomen yang pernah saya rekam dalam video yang berjudul menindaklanjuti rujukan BPJS dari Rumah Sakit St. Carolus ke RSPAD Gatot Subroto. Sebelum kita melaksanakan bone scan, pertama-tama kita harus mendaftar terlebih dahulu di unit bone scan. Bone scan ini ada di kedokteran nuklir di lantai 2 RSPAD Gatot Subroto. Dan pada saat saya mendaftar, saya sudah dipesan oleh petugas registrasi bahwa saya harus ditemani atau didampingi oleh keluarga, sehingga nanti pada saatnya keluarga yang akan memproses administrasinya yang ada di lantai 1, dan sebagai pasien saya harus standby di ruang tunggu bone scan. Setelah menunggu beberapa saat, maka saya dipanggil oleh petugas untuk ditensi dan ditimbang berat badannya. Kemudian panggilan yang kedua, saya disuntik oleh petugas dan suntikannya dilaksanakan di lipat siku. Akan tetapi karena petugas tidak mendapatkan vena yang bagus, maka saya disuntik melalui punggung tangan yang venanya kelihatan di sini. Nah, itu biasanya sakit pada saat ada obat masuk ke dalam vena saya. Kan tetapi karena saya sudah beberapa kali mendapatkan tindakan bone scan, maka saya pada saat disuntik saya tarik nafas sehingga tidak terasa sakit pada saat disuntik. Nah, setelah disuntik saya diminta ke ruang tunggu kembali, dan sepanjang menanti panggilan untuk bone scan, maka saya diminta untuk minum air putih sebanyak 2 botol yang isi 1,5 liter. Tapi saya tidak bisa menghabiskannya 2 botol itu, hanya menghabiskan 1 botol 1,5 liter ditambah 1 botol kecil yang 600 ml, itu totalnya kurang lebih 2 liter. Dan prosesnya selama minum sebanyak 2 liter itu tentu kita akan berkali-kali pergi ke toilet untuk buang air seni.
Dan pada saatnya saya dipanggil, saya diminta untuk buang air seni terlebih dahulu, lalu baru memasuki ruang bone scan. Memasuki ruang bone scan, pertama-tama saya diminta untuk melepas jam tangan, perhiasan, lalu kacamata. Kemudian saya diminta untuk tiduran di atas sebuah bed. Tangan saya berada di sisi kiri dan kanan badan, lurus. Lalu perut dan tangan saya ditutupi dengan semacam selendang. Saya tidak boleh bergerak-gerak. Nah, daripada takut melihat peralatan bone scan, maka saya tutup mata, layaknya seperti orang tidur. Proses bone scan dimulai. Rasanya ada semacam benda melayang di atas tubuh saya, bergerak dari atas kepala sampai dengan kaki, kemudian ke atas lagi, turun lagi sampai dengan kaki. Entah berapa kali saya tidak menghitungnya karena saya begitu tegang. Lama-lama benda yang melayang itu rasanya semakin mendekat dan menjauh, dan akhirnya tidak ada suara mesin lagi, dan benda yang melayang di atas kepala saya atau di atas tubuh saya rasanya sudah berhenti. Dan itulah tandanya bahwa bone scan sudah selesai. Menurut petugas, proses ini berlangsung selama 5 menit. Dan hasilnya nanti adalah berupa foto tulang dari kepala sampai dengan ujung kaki. Bisa diambil esok hari. Bone scan ini ditanggung oleh BPJS ya pemirsa. Pada saat saya masih aktif bekerja, saya tidak menggunakan BPJS atau Askes saat itu untuk melaksanakan tindakan bone scan. Namun, baik menggunakan BPJS ataupun tidak, jika kita akan melaksanakan bone scan, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan. Hasil bone scan telah ada dan saya akan membawanya bersama hasil USG kepada dokter yang merawat kesehatan saya. Dokter telah membaca hasil USG dan bone scan saya dan menurut dokter aman. Maka dokter hanya memberikan vitamin kepada saya.